Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu jalur paling terkenal di Indonesia. Sebuah jalan yang menjadi saksi perjalanan jutaan orang selama puluhan bahkan ratusan tahun. Jalur ini bukan hanya sekadar jalan raya, tetapi juga menjadi urat nadi perekonomian Pulau Jawa. Dari kendaraan pribadi, bus antar kota, truk logistik, hingga para pemudik yang setiap tahun memadatinya, semuanya pernah merasakan perjalanan di jalur yang satu ini. Ya, kita akan membahas sejarah jalur Pantura, mulai dari masa lalu ketika jalan ini masih berupa jalur sederhana, hingga menjadi salah satu jalan terpenting di Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Bagaimana awal mula jalur ini dibangun? Mengapa Pantura menjadi begitu penting? Dan bagaimana kondisinya dari masa ke masa? Simak terus video ini sampai selesai. Jika berbicara mengenai jalur Pantura, maka kita sedang membahas jalur yang membentang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Jalur ini menghubungkan berbagai kota besar mulai dari Banten, Jakarta, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Kudus, Rembang, Tuban, Lamongan, Gresik, hingga Surabaya dan Banyuwangi melalui berbagai jalur penghubung lainnya. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa sejarah Pantura sebenarnya sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu. Pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa, kawasan pesisir utara memang telah menjadi pusat perdagangan. Banyak pelabuhan penting berdiri di sepanjang pantai utara Jawa karena lokasinya yang strategis sebagai jalur perdagangan antar wilayah maupun antar negara. Para pedagang dari berbagai daerah, bahkan dari luar Nusantara sering singgah di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Karena aktivitas perdagangan yang tinggi, maka muncul kebutuhan untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya melalui jalur darat. Meski pada saat itu jalannya masih sangat sederhana, cikal bakal jalur Pantura sebenarnya sudah mulai terbentuk. Perkembangan terbesar terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awal abad ke-19, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos atau Groot Postweg. Jalan ini membentang dari Anyer di ujung barat Pulau Jawa hingga Panarukan di ujung timur Jawa. Kepembangunan Jalan Raya Pos menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar pada masanya. Panjang jalan tersebut mencapai lebih dari 1.000 km dan sebagian besar mengikuti jalur utara Pulau Jawa yang kini dikenal sebagai Pantura. Tujuan awal pembangunan jalan ini sebenarnya adalah untuk kepentingan militer Belanda agar pasukan dapat bergerak dengan cepat menghadapi ancaman dari Inggris. Pembangunan jalan tersebut dilakukan dengan sangat cepat. Ribuan penduduk pribumi dikerahkan untuk bekerja membangun jalan dalam kondisi yang sangat berat. Banyak kisah penderitaan yang muncul selama proses pembangunan tersebut. Namun terlepas dari berbagai kontroversi, jalan itu kemudian menjadi fondasi utama sistem transportasi darat di Pulau Jawa. Seiring berjalannya waktu, Jalan Raya Pos berkembang menjadi jalur perdagangan yang sangat penting. Barang-barang hasil pertanian, perkebunan, dan perdagangan dapat diangkut lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kota-kota yang dilalui jalur ini pun mengalami perkembangan pesat karena aktivitas ekonomi semakin meningkat. Memasuki abad ke-20, kendaraan bermotor mulai berkembang. Jalan Pantura yang sebelumnya lebih banyak digunakan oleh kereta kuda dan gerobak mulai dipadati mobil serta kendaraan angkutan. Perubahan ini membuat pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, jalur Pantura menjadi salah satu aset infrastruktur paling penting yang diwariskan dari masa kolonial. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa jalur ini memiliki peran besar dalam menghubungkan wilayah-wilayah ekonomi utama di Pulau Jawa. Pada dekade 1960-an hingga 1980-an, Pantura menjadi jalur utama transportasi darat nasional. Hampir seluruh distribusi barang dan penumpang mengandalkan jalur ini. Truk-truk pengangkut hasil industri, bus antar kota antar provinsi, serta kendaraan pribadi memenuhi ruas jalan setiap hari. Pada masa itu, perjalanan melalui Pantura memiliki tantangan tersendiri. Kondisi jalan yang belum sebaik sekarang membuat perjalanan membutuhkan waktu yang sangat lama.
Kemacetan sering terjadi terutama ketika melewati pasar tradisional atau pusat kota yang berada tepat di pinggir jalan. Meski demikian, Pantura juga dikenal sebagai jalur yang penuh kehidupan. Di sepanjang jalan berdiri berbagai warung makan, rumah makan khas daerah, bengkel, SPBU, hingga terminal bus yang ramai. Banyak masyarakat menggantungkan hidup mereka dari aktivitas ekonomi yang tumbuh di sepanjang Pantura. Bagi para penggemar bus, Pantura juga memiliki tempat istimewa di hati mereka. Jalur ini menjadi arena bagi berbagai perusahaan otobus terkenal Indonesia. Nama-nama besar seperti PO Harapan Jaya, PO Gunung Harta, PO Rosalia Indah, PO Sinar Jaya, PO Sudiro Tunggajaya, dan banyak perusahaan lainnya sering terlihat melintas di jalur ini. Pada era 1990-an hingga awal 2000-an, Pantura mencapai masa kejayaannya sebagai jalur transportasi utama Pulau Jawa. Ribuan bus dan truk melintas setiap hari. Saat musim mudik Lebaran tiba, Pantura berubah menjadi lautan kendaraan yang bergerak perlahan selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Banyak orang masih mengingat suasana khas Pantura pada masa tersebut. Deretan bus malam dengan lampu warna-warni, suara klakson yang khas, rumah makan yang buka 24 jam, hingga antrean panjang kendaraan menjadi pemandangan yang tidak terpisahkan dari jalur ini. Selain terkenal karena aktivitas transportasinya yang tinggi, Pantura juga memiliki reputasi sebagai jalur yang cukup berbahaya. Tingginya volume kendaraan, banyaknya persimpangan, serta kondisi jalan yang padat menyebabkan angka kecelakaan cukup tinggi. Oleh karena itu, Pantura sering mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan aparat lalu lintas. Memasuki tahun 2010-an, pemerintah mulai membangun jaringan jalan tol Trans Jawa secara bertahap. Kehadiran jalan tol ini membawa perubahan besar terhadap kondisi jalur Pantura. Banyak kendaraan pribadi dan sebagian angkutan barang beralih menggunakan jalan tol karena waktu tempuh menjadi jauh lebih singkat. Jika dahulu perjalanan Jakarta-Surabaya melalui Pantura bisa memakan waktu lebih dari 15 jam bahkan lebih lama saat macet, kini perjalanan dapat ditempuh lebih cepat melalui jalan tol. Perubahan ini secara perlahan mengurangi kepadatan lalu lintas di beberapa ruas Pantura. Meski demikian, Pantura tidak kehilangan perannya. Hingga saat ini jalur tersebut tetap menjadi salah satu tulang punggung transportasi nasional. Banyak kendaraan logistik masih menggunakan Pantura karena alasan efisiensi biaya. Selain itu, masyarakat lokal juga tetap bergantung pada jalur ini untuk aktivitas sehari-hari. Pantura saat ini juga terus mengalami modernisasi. Berbagai perbaikan jalan dilakukan secara berkala. Jembatan diperkuat, marka jalan diperbarui, dan fasilitas keselamatan ditingkatkan. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terus berupaya menjaga agar jalur ini tetap layak digunakan. Selain fungsi transportasi, Pantura kini juga menjadi jalur wisata. Banyak orang melakukan perjalanan darat untuk menikmati berbagai destinasi yang berada di sepanjang pesisir utara Jawa. Wisata kuliner khas daerah seperti empal gentong Cirebon, sate kambing Tegal, hingga bandeng presto Semarang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Perkembangan teknologi juga mengubah wajah Pantura. Jika dahulu para sopir mengandalkan peta dan petunjuk jalan manual, kini mereka menggunakan GPS dan aplikasi navigasi digital. Informasi mengenai kemacetan, kondisi jalan, dan lokasi istirahat dapat diakses dengan mudah melalui ponsel. Walaupun banyak perubahan telah terjadi, satu hal yang tidak berubah adalah peran Pantura sebagai jalur yang menyatukan berbagai daerah di Pulau Jawa. Jalan ini menjadi saksi perjalanan jutaan manusia, perpindahan barang, pertumbuhan ekonomi, hingga berbagai kisah kehidupan yang terjadi setiap harinya. Dari masa kerajaan, era kolonial, masa kemerdekaan, hingga zaman modern saat ini, Pantura terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Jalan yang dahulu dibangun untuk kepentingan militer kini menjadi simbol konektivitas dan pembangunan nasional. Bisa dikatakan bahwa tanpa jalur Pantura, perkembangan ekonomi dan transportasi di Pulau Jawa mungkin tidak akan sepesat seperti sekarang. Guna jalur ini telah menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia dan akan terus memainkan peran besar di masa depan. Itulah sejarah panjang jalur Pantura dari masa ke masa. Dari sebuah jalur sederhana di pesisir utara Jawa, berkembang menjadi jalan raya pos pada masa Daendels, hingga menjadi salah satu jalur transportasi terpenting di Indonesia, yang terus digunakan hingga sekarang.
Kalau kalian pernah melintasi jalur Pantura, coba tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Kota mana yang paling berkesan menurut kalian? Dan apakah kalian lebih suka perjalanan melalui Pantura atau jalan tol Trans Jawa? Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan video-video menarik lainnya seputar sejarah, transportasi, dan perjalanan di Indonesia. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton sampai akhir.